Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Manajemen kelas 6E ingin menyampaikan ulasan materi mengenai studi kelayakan bisnis aspek manajemen dan sumber daya manusia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz selaku moderator sekaligus pemateri. Yang kedua yaitu Sodikin selaku pemateri. Yang ketiga Firda Amalia Rimananda selaku pemateri. Dan yang selanjutnya ada Nur Muhammad Khairul Amin selaku pemateri. Yang kelima ada Novia Indri sebagai pemateri. Yang terakhir ada Siti Muslimah sebagai pemateri. Untuk pemateri pertama tentang definisi dan fungsi manajemen akan dibacakan oleh Mas Nur Muhammad Khairul Amin. Definisi manajemen. Menurut Griffin, manajemen merupakan sebuah proses mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Henry Fayol menjelaskan berbagai macam aspek pengetahuan manajemen dengan menghubungkan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan proses mengendalikan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari 5 poin. Yang pertama, merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan, dan staffing. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sodikin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Sodikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian aspek manajemen dan yang lainnya juga. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek manajemen akan memberikan informasi atau hasil dari dua aktivitas, yaitu pembangunan proyek bisnis dan implementasi bisnis. Sehubungan dengan adanya tujuan tersebut, maka aspek manajemen akan dikaji dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan bisnis. Dalam menyusun perencanaan, setidaknya studi kelayakan bisnis dapat menilai perencanaan dari sisi pendekatan yang digunakan, yaitu titik jangka waktu, tingkatan manajemen, fungsi, dan program kerja. Yang kedua, ada pengorganisasian. Pengorganisasian dalam studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dapat mengkaji mengenai langkah-langkah pada proses pembangunan proyek dan implementasi suatu bisnis secara rutin, serta memberikan informasi apakah pengorganisasian tersebut dapat beroperasi dengan baik. Yang ketiga ada pergerakan atau actuating. Actuating dapat berjalan dengan baik apabila dalam studi kelayakan bisnis dapat melakukan penggerakan terhadap sumber daya manusia, seperti mempengaruhi sesama agar mau bekerja atau berkontribusi dengan baik dan mampu memupuk kesetiaan pada tugas dan kewajiban. Yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen hendaknya dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah dari sisi ini rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. Nah, untuk bab selanjutnya ada manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan secara tepat pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek dapat terselenggara dengan sesuai target. Artinya, proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Dalam manajemen pembangunan proyek ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu ada perencanaan proyek.
Perencanaan proyek yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek yang harus dikerjakan. Yang kedua ada penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu dan masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Yang ketiga ada pengawasan proyek. Mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek adalah suatu hal yang tidak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek dan kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Untuk bab selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia menurut Priyono dari Marnis menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu yang berasal dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh tiap individu. Sifat dan perilaku ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan pencapaian dapat dimotivasi oleh sebuah keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai aset berharga dalam perusahaan. Mengapa demikian? Karena tanpa manusia, maka sumber daya perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan atau bahkan meningkatkan nilai perusahaannya. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kajian aspek sumber daya manusia. Kajian aspek sumber daya manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis jumlah karyawan yang dibutuhkan. Analisis jumlah karyawan yang dibutuhkan harus memperhatikan beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah perputaran tenaga kerja, yang kedua keputusan untuk meningkatkan mutu suatu produk untuk masuk ke dalam pasar baru, yang ketiga kualitas dan sifat karyawan yang sudah ada, yang keempat perubahan teknologi, dan yang terakhir sumber daya keuangan perusahaan. Kajian aspek sumber daya manusia yang kedua yaitu analisis teknik kebutuhan sumber daya manusia. Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk meramalkan kebutuhan sumber manusia yaitu ada analisis tren, analisis rasio, analisis plot penyebaran, dan peramalan dengan komputerisasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Firda. Dalam menilai kelayakan sumber daya manusia, salah satunya melihat dari segi kondisi atau kemampuan yang dapat memberikan kenyamanan saat bekerja. Karena bagus atau tidaknya kompetensi yang dimiliki oleh setiap karyawan akan mempengaruhi insentif dari suatu perusahaan. Apabila kenyamanan dalam bekerja tersebut tidak mendukung, maka karyawan tersebut dianggap tidak dapat berkontribusi dengan baik. Secara umum, ada dua penilaian yang dapat dilakukan dalam menilai kelayakan pada calon karyawan yang akan diterima untuk bekerja pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu background education. Background education yaitu menilai calon karyawan dilihat dari segi latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu period experience. Period experience yaitu menilai calon karyawan dilihat dari segi pengalaman kerja yang dimilikinya. Analisis jabatan merupakan prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan dari suatu jabatan, serta kriteria orang seperti apa yang akan dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan tersebut. Suatu jabatan dapat dipekerjakan oleh orang-orang yang tepat apabila orang tersebut telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini, para calon karyawan diminta untuk memberikan kualifikasi dan spesifikasi personalia. Spesifikasi personalia tersebut meliputi pendidikan, keterampilan, kepribadian, pengalaman kerja, dan lain-lain. Analisis ini akan menghasilkan tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan. Tuntutan jabatan meliputi identitas dan fungsi jabatan, daftar mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dan kondisi kerja.
Pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengadaan tenaga kerja tersebut meliputi rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen merupakan fungsi tenaga kerja yang berarti pengusahaan tenaga kerja, pengarahan tenaga kerja, dan pencarian tenaga kerja. Rekrutmen juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya mencari calon karyawan yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi merupakan proses untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Seleksi ini bertujuan untuk menentukan tenaga kerja yang paling baik dan paling tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Proses seleksi ini meliputi seleksi dokumen, ujian materi, tes IQ, tes kesehatan, tes kepribadian, tes bakat, dan kemampuan, serta wawancara. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi yaitu memberitahukan mengenai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan kerja yang layak oleh karyawan. Proses orientasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pegawai baru kepada situasi kerja dan kelompok kerja barunya. Jadi, kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi. Sosialisasi yaitu proses pemahaman sikap, standar dan nilai, serta pola perilaku yang baru. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Muslimah. Program pelatihan dan pengembangan. Organisasi yang progresif melangkah lebih jauh dengan pendekatan latihan dan pengembangan yang memerlukan proyeksi mengenai kemampuan baru yang akan dituntut oleh teknologi dan metode yang berubah di masa depan. Tuntutan-tuntutan baru ini yang ditimbulkan oleh lingkungan luar harus dipadukan ke dalam rencana pelatihan perusahaan yang disebut program pelatihan dan pengembangan. Penentuan prestasi kerja. Penilaian prestasi yang sistematis adalah bahwa penilaian itu menghasilkan informasi yang sangat membantu pengambilan dan pelaksanaan keputusan tentang masalah-masalah, seperti promosi, kenaikan gaji, pemberhentian, dan mutasi. Beberapa sistem penilaian prestasi sistematis tradisional diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penetapan peringkat atau ranking. Yang kedua, pembandingan antar perorangan. Yang ketiga, daftar pertanyaan atau checklist. Yang keempat, skala penilaian dengan dasar perilaku. Pengembangan karir. Karir dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan kerja yang terpisah tetapi berkaitan, yang memberikan kesinambungan, ketentraman, dan arti dalam hidup seseorang. Pembentuk karir individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan manajerial. Yang kedua, kemampuan fungsional dan teknis. Yang ketiga, kreativitas. Keselamatan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat digolongkan menurut departemen, alasan-alasan untuk keluar, masa dinas dan ciri-ciri perorangan seperti umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Alasan untuk meninggalkan organisasi harus dianalisis dengan hati-hati untuk memastikan kebenarannya. Dalam menangani pemutusan hubungan kerja, sasarannya bukanlah peniadaan karyawan seluruhnya. Beberapa pemberhentian karyawan memberi manfaat kepada perusahaan. Dalam hal karyawan yang meninggalkan perusahaan dapat digantikan oleh karyawan yang lebih berkualitas. Pensiun. Pensiun telah dirumuskan oleh beberapa orang sebagai peran tanpa peran. Dalam masyarakat yang dibangun atas dasar etika kerja, sering teriyakini adanya peralihan dari suatu peran kerja produktif yang nyata kepada kondisi bahwa pensiun mengakibatkan penyakit mental dan jasmani, serta kadang-kadang kematian yang terlalu cepat. Bagi banyak orang, kerja adalah kehidupan, dan pengangguran adalah suatu kematian yang hidup. Pensiun sesungguhnya adalah merupakan peristiwa penting dalam daur hidup seseorang, dan organisasi punya kewajiban dalam memudahkan peralihan dari satu tahap ke tahap yang lain. Pemecatan.
Barangkali pemutusan hubungan kerja yang paling menegangkan dan tidak menyenangkan adalah pemecatan. Karyawan yang bersangkutan pada dasarnya dianggap tidak memuaskan dipandang dari segi prestasi maupun sikap. Mungkin itu saja ulasan singkat mengenai studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dan sumber daya manusia yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.